pribadi secara lengkap dan kompleks. Kata pribadi memiliki makna yang luas dan bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Pribadi merujuk pada individu sebagai satu kesatuan yang memiliki identitas, karakter, dan keunikan tersendiri. Namun jika ditinjau lebih dalam dari berbagai perspektif, maknanya bisa lebih kompleks. Satu, pribadi dalam konteks individu. Dalam konteks individu, pribadi merujuk pada seseorang secara utuh sebagai makhluk yang memiliki identitas unik, baik dari segi fisik, mental maupun emosional. Setiap individu memiliki pengalaman hidup, pola pikir, dan nilai-nilai yang membentuk kepribadian secara mereka berinteraksi dengan dunia. Contohnya itu, setiap manusia adalah pribadi yang berbeda dengan latar belakang dan pengalaman yang berbentuk dirinya. Dua, pribadi dalam konteks psikologi dan kepribadian. Dalam psikologi, istilah pribadi sering dikaitkan dengan kepribadian, yaitu kumpulan karakteristik psikologis yang membentuk pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Kepribadian ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta pengalaman hidup yang dialami seseorang. Sigmund Freud membagi struktur pribadi manusia menjadi 3 bagian, yaitu ada ide atau dorongan bahwa sadar yang mengutamakan kesenangan. Yang kedua ada ego, yaitu bagian yang berfungsi menyeimbangkan realitas dan dorongan. Yang ketiga itu ada superego, bagian moral dan norma sosial yang mengontrol tindakan. Contohnya itu, ia memiliki pribadi yang terbuka terhadap hal-hal baru sehingga mudah beradaptasi dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada pribadi dalam konteks sosial dan etik. Dalam konteks sosial, pribadi tidak hanya mencerminkan individu secara individual, tetapi juga bagaimana seseorang berinteraksi dengan masyarakat. Seseorang dapat dikaitkan memiliki pribadi yang baik jika mereka mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial, etik, dan moral yang berlaku di lingkungannya. Contohnya itu menjaga pribadi yang sopan dan santun dalam berinteraksi merupakan bagian dari budaya yang harus dijaga. Keempat, ada pribadi dalam konteks privasi dan hak individu. Dalam konteks ini, istilah pribadi juga sering dikaitkan dengan privasi atau sesuatu yang bersifat personal dan tidak untuk dikonsumsi oleh publik. Hak atau privasi merupakan salah satu aspek penting dalam kebebasan individu yang harus dilindungi oleh hukum dan etik. Contohnya itu setiap individu memiliki hak untuk menjaga informasi pribadinya agar tidak tersebar ke publik tanpa izin. Jika kita bahas secara umum, pribadi memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya. Bisa merujuk pada individu secara keseluruhan, aspek psikologis yang membentuk kepribadian, norma sosial yang mengatur interaksi individu, hingga aspek privasi yang harus dihormati. 2. Proses pembentukan kepribadian. Ada beberapa proses pembentukan kepribadian antara lain 1. Pengaruh genetik. Pengaruh genetik dipengaruhi oleh 2 bagian, yaitu faktor biologis. Kepribadian dapat dipengaruhi oleh genetik. Beberapa sifat seperti temperamen mungkin diturunkan dari orang tua. Sistem saraf, struktur dan fungsi otak juga mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir seseorang. 2. Lingkungan keluarga. Pola asuh, cara orang tua mendidik dan merawat anak berpengaruh besar. Misalnya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang hangat dan suportif cenderung memiliki kepribadian yang lebih positif. Interaksi keluarga. Dinamika dalam keluarga seperti komunikasi dan dukungan emosional membentuk cara anak berinteraksi dengan orang lain. 3. Pengalaman sosial. Teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya selama masa kanak-kanak dan remaja membantu mengembangkan keterampilan sosial dan identitas diri.
pengembangan pendidikan, interaksi di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dapat membentuk nilai, minat, dan kepercayaan individu. 4. Ada pengalaman hidup. Peristiwa penting. Pengalaman traumatis atau positif seperti kehilangan, kecelakaan, atau pencapaian dapat merubah cara seseorang melihat dunia. Perubahan hidup. Transisi besar dalam hidup seperti pernikahan atau kelahiran anak juga dapat mempengaruhi kepribadian. 5. Budaya dan nilai. Norma budaya tempat seseorang tumbuh mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dapat membentuk kepribadian individu. Transisi dan keyakinan. Keyakinan agama atau spiritual juga berkontribusi dalam pembentukan karakter dan moral seseorang. 6. Refleksi diri dan pembelajaran. Kesadaran diri, kemampuan untuk merenungkan perilaku dan emosi sendiri membantu individu dalam memahami diri mereka dan mengembangkan kepribadian. Pengalaman belajar. Proses belajar dari pengalaman baik positif maupun negatif memungkinkan individu untuk tumbuh dan berubah. 7. Faktor biologis. Kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain berpengaruh pada interaksi sosial dan kepribadian. Strategi coping, cara seseorang mengatasi stres dan tantangan juga membentuk cara mereka berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada beberapa faktor di antaranya yaitu 1. Faktor genetik atau biologis. Warisan genetik dari orang tua dapat menjadi faktor yang menentukan aspek tertentu dari kepribadian seseorang. Studi kembar identik dan non-identik telah menunjukkan bahwa gen memiliki pengaruh pada sifat-sifat seperti tingkat ekstroveri atau neurotisisme. Faktor yang kedua yaitu lingkungan. Pengalaman yang seseorang dapatkan dalam lingkungannya juga memiliki dampak besar pada perkembangan kepribadian dan karakter, termasuk pengaruh dari keluarga, teman, sekolah, dan budaya di sekitar mereka. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan dan pengalaman belajar seseorang dapat membentuk pemikiran, nilai-nilai, dan preferensi mereka. Pendidikan yang mendalam dan beragam dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Faktor yang keempat yaitu faktor pengalaman hidup. Peristiwa yang dialami seseorang, baik positif maupun negatif, dapat memengaruhi perkembangan kepribadian. Trauma atau pencapaian besar misalnya dapat membentuk bagaimana seseorang mengatasi situasi dan mengembangkan sifat-sifat tertentu. Faktor yang kelima yaitu faktor budaya. Nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam budaya seseorang juga berpengaruh pada kepribadian. Budaya menentukan perilaku dan harapan sosial yang memengaruhi bagaimana individu berperilaku dan berpikir. Faktor yang terakhir yaitu faktor keluarga. Hubungan dengan orang tua dan saudara kandung dalam keluarga dapat membentuk pola perilaku dan hubungan sosial seseorang. Dinamika keluarga juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengembangkan sikap terhadap diri sendiri dan orang lain.